Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qa'idatul Usul Jami'ah wal Furuq wa Taqasim al-Bari'ah Nafi'ah. Di kaidah yang kedua, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi ini kaidah antum di muqaddimah sudah nampak jelas, ini kaidah yang sangat luar biasa agungnya. Paham ini? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Karena dengan kita paham kaidah ini, banyak perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, hukum asalnya tidak terkait dengan perintah dan larangan, tapi ketika ada maksud di balik perkara yang mubah itu bisa berubah hukum. Ya, paham ini? Bisa berubah hukumnya. Bahkan dalam satu kasus yang sama, misalnya berjalan kaki, berjalan kaki, paham ini? Hukum asalnya mubah atau jalan-jalan? Mubah. Jadi kalau jalan kakinya menuju masjid, mau sholat jamaah, bisa jadi wajib. Jalan kakinya itu hukumnya wajib. Paham ini? Pergi belajarnya sunnah, hukum ya sunnah, ibadah. Tapi kalau pergi jalan kakinya mau pergi nonton musik, bisa jadi dosa. Bisa paham ini? Ini banyak faedahnya luar biasa. Ya, termasuk cari uang dan seterusnya. Perkara-perkara yang kelihatannya mubah bisa jadi bernilai ibadah. Dan kita paham kaidah ini. Sama ini kita bersih-bersih, yang menyapu, jadi pahala, jadi ibadah. Bisa paham ini? Baik. Sampai mana kemarin? Sudah lewat ya, tapi kemarin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu aw sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Itu sudah ya. Baik. Dan ini yang kita sebutkan, semua usaha dan upaya kita dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, semua. Ya, kenapa? Ya, semuanya itu ibadah. Kita bilang amalan soleh ibadah. Karena maksudnya, apa maksud antum? Ya, kan maksudnya salah, maksudnya tidak benar, maksudnya riya, semua ini kan memang jelas. Jadi kalau memang maksudnya belajar, dia mau paham Al-Quran Sunnah, ini maksudnya semua usaha untuk mewujudkan maksud tersebut. Ya, dari usahanya antum, upayanya antum, dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, datang belajar, melangkahkan kaki, harus pakai pesawat, semuanya, beli ini, beli itu, siapkan buku, kopi, print. Ya, paham ini? Itu adalah ibadah. Bahkan dari kaidah yang kita ambil di mana? Di kitab sebelumnya itu, bahkan kembalinya kita juga ibadah. Maksudnya rangkaian tak? Ya, kita pergi masjid kan ada pulangnya. Ya, kita pergi belajar ada pulangnya. Itu biar pulangnya juga masih dalam rangka ibadah. Ya, masih dalam rangka ibadah. Misalnya antum meninggalnya pas pulang, itu masih dihitung di atas ibadah. Itu mutammimatnya, ya. Mutamim penyempurnanya. Baik. Kita baca. Antum siapa yang baca? Ini panjang ya, ini beliau kasih contoh yang sangat banyak. Sampai masalah fikih ya, masalah fikih banyak sekali. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad fassara qawlahu ta'ala, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ay naqala khutahum wa a'malahum lil-ibadati aw lididdiha. Wa kama anna naqla al-aqdami was-sa'ya Berhenti dulu. Fussira qawluhu ta'ala, ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kamilah yang menghidupkan yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan menulis. Ini kitabah, menulis ma qaddamu, apa yang telah mereka amalkan, ya.
wa atharahum, dan asarnya. Tafsirkan dengan apa? Naqlu khutahum wa a'malihim lil ibadat. Itu langkah kaki mereka. Nakal itu maksudnya langkah kaki, khuta langkah kaki, dan amalan-amalan mereka lil ibadat, untuk ibadah. Ya. Paham ini? Auli dhiddiha, atau lawan dari ibadah tersebut, dosa maksiat. Ya, asarnya. Ya. Paham ini? Ini akan ditulis juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع له ومعصية أخرى. Subhanallah, coba lihat ini pengaruh dari kaidah ini ya. Sebagaimana wakama anna naqlal aqdami was sa'ya lil ibadati tabi'un lil ibadah fa naqlul aqdami ila al ma'asi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra. Dan sebagaimana melangkahkan kaki ya, dan was-sa'ya yang berusaha lil ibadat, untuk mewujudkan ibadah demi ibadah, ini tabi'un lil ibadah, ini ikut kepada hukum ibadah tersebut ya. Kalau ibadah yang kita mau lakukan hukumnya wajib, maka melangkahkan kaki berusaha untuk mewujudkannya dengan segala macam bentuk usaha tersebut, itu juga hukumnya wajib. Kalau ibadahnya sunnah, hukumnya sunnah. Kan begitu. Maka kata Syekh, fa naqlul aqdami ilal ma'asi, jadi melangkahkan kaki ya menuju maksiat, maka itu juga ikut kepada hukum maksiatnya. Kalau maksiatnya dosa kecil, berarti melangkahkan kaki kepada itu sudah dosa kecil. Kalau misalnya dia mau melangkahkan kaki menuju kesyirikan, ini banyak terjadi. Ya itu saya bilang ya, orang melakukan kesyirikan harus keluar uang banyak. Ya, paham ini? Harus sewa mobil, datang ke kuburan wali, minta berdoa. Itu habis berapa itu bolak-balik PP, belum makannya. Ya. Itu semua sewa mobilnya banyak, itu sudah dosa besar. Karena targetnya, maksudnya adalah kesyirikan, syirik akbar. Nauzubillah. Ya, paham ini sudah diharamkan, hukumnya haram, maka juga langkah ke sini sudah haram. Wa ma'siyatun ukhra, dan dia dihitung maksiat yang lainnya. Di samping maksiat yang menjadi tujuannya itu maksiat, semua usaha dan upaya dia untuk ke sana itu sudah maksiat yang lain, dosa yang lain. Ya, seperti misalnya wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Zina kita pahami sendiri zina bagaimana bentuknya, tapi sebelum itu kan ada arah ya yang mengantar dia ke situ, wasilahnya telepon ya, baku chat. Sekarang chat butuh apa? Butuh sinyal butuh apa? Pulsa butuh pergi beli. Jadi pergi beli pulsanya sudah dosa tersendiri. Belum terjadi zinanya, belum. Nah itu nanti puncaknya itu. Belum. Jadi beli pulsanya, pakai motornya. Ini mau beli pulsa, pakai motor, beli bensin untuk itu juga sudah dosa. Ya, racing motor untuk itu. Ya, poles-poles supaya bisa menggait. Ya, kalau niatnya begitu jangan tersinggung. Berarti ya. Paham maksud saya ini? Kalau niatnya antum itu sudah antum, kalau tidak ada kan santai saja. Motorku juga alhamdulillah sudah bagus. Kan begitu. Ya, kita beli motor bukan untuk itu, karena sering mogok. Ya, paham ini? Ini sudah kaidah ini. Itu kembali ke niat. Itu innamal a'malu binniyat, luar biasa. Itu tidak heran para ulama taruh di awal-awal kitab besar. Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Umdatul Ahkam. Itu bukan sembarang taruh itu. Ya. Ini pengaruhnya di sini. Nah, gitu kok dapat pahala. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Niat mau dosa dapat dosa. Niat mau maksiat dapat dosa. Iya, semua usaha upaya untuk itu dah dosa juga. Ya, sebagaimana kalau kita niat kebaikan, amalan soleh, semua usaha kita untuk mewujudkan itu sudah pahala. Ya, bisa paham, dan berbahagialah orang yang
Jadikan dia cinta kepada ilmu agama, dan dengannya dia mau belajar. Semua usahanya untuk itu sudah dapat pahala. Bisa paham ini? Baik. Sudah lanjut. Wal amru bis salati mathalan amrun biha wa amrun wa bima la tatimmu salatu illa biha min at-taharati was sutrati was istiqbalil qiblah was sitrati was istiqbalil qiblati wa baqiyati syurutiha wa amrun bi ta'allumi ahkamiha allati la tatimmu illa biha. Apa ini, coba lihat ini yang terakhir. Wa amrun bi ta'allumi ahkamiha. Subhanallah. Saya tanya antum ya, sebelum saya baca ini, saya tanya antum. Hukum takwa itu apa? Bertakwa kepada Allah. Wajib perintah banyak toh? Apa itu takwa? Santai saja, santai. Yang ringkas saja, yang ringkas. Apa itu takwa? Yang biasa diceramahkan di mimbar-mimbar bahkan orang awam. Apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini kan harus. Ini kita cerita yang wajib-wajibnya dulu. Walaupun takwa itu lebih luas dari itu. Sekarang saya tanya, bisakah kita mewujudkan perintah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ya, dengan benar, ya, dengan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat tanpa belajar? Bisa? Saya tanya, bisa? Tidak bisa. Maka hukum belajar apa? Hukum belajar wajib. Jadi itu di situ banyak yang lolos, itu lewat. Tidak akan mungkin kita wujudkan takwa tanpa belajar, tidak mungkin. Itu tidak heran kata para ulama, ini ilmu, ini sumber segala kebaikan, pokok sekali, pokok takwa, pokok semua. Karena semua perkara terhenti dari apa, di atas ilmu. Tidak bisa kita wujudkan tapi antum saja coba lihat dalam perkara agama, perkara dunia, suruh kerjaan, jami kerja, jami jadi tukang, campur semen saja. Ayo campur semen, ada ilmunya? Ada tekniknya. Campur semen, kau campur, lempar saja campuran, bersiram air, lari semenmu semua, tak pelurki. Ya, tidak jadi orang campur semen. Itu dalam perkara dunia. Harus ada ilmunya, harus ngerti caranya. Apalagi dalam perkara agama. Nah, di sini Syekh ini luar biasa ya. Sudah kode ya. Nanti beliau akan sebutkan tentang ilmu setelah ini. Kata Syekh, fal amru bis salati mathalan. Contohnya perintah untuk salat. Itu satu, amrun biha. Perintah untuk salatnya itu sendiri. Ya. Yang kedua, wa bima la tatimmu salatu illa biha. Dan perintah ini juga mencakup perintah terhadap seluruh perkara yang salat itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Min diantaranya. Ini min bukan semuanya mau disebutkan sini ya. Habis satu buku nanti. Itu fikih salat itu termasuk fikih yang paling panjang. Ya, paham ini? Diantaranya tohar. Sekarang antum bisa tohar kalau tidak belajar? Apalagi antum sudah mimpi bahasa balik. Bagaimana mi? Antum tidak tahu cara mandi wajib yang benar, bagaimana sholat sah? Ya, apalagi yang malas mandi, tidak mau mandi, bagaimana itu? Kok jangankan hadas besar, hadas kecil saja tidak terima sholat. Bisa paham ini? Taharah, sitra, itu apa? Tutup aurat. Ya, ini juga diusahakan ini harus, karena ini syarat sah sholat. Kapan tidak ada taharah, tidak sah salatmu. Kau usahakan juga itu taharah, menutup aurat. 2, 3, istiqbal kiblah. Usaha. Tidak ada, harus pakai apa? Pakai pulsa supaya dapat GPS untuk menentukan arah. Beli pulsa wajib. Kita wajib menghadap kiblah. Jangan ada puhamu kau tahan-tahan. Tidak bisa. Karena terhenti di situ. Paham ini? Kecuali ya gampangnya ada kiblat yang jelas, arah barat apa semua. Ya, paham ini? Tidak ada masalah. Ya, anggaplah misalnya kita di daerah tidak tahu kiblat, misalnya di tempat orang kafir. Ya, kita baru ke situ, tidak ngerti ini posisinya di mana negara ini. Ya, tapi ada GPS, ada pulsa bisa kita beli, maka wajib. Ya, ada aplikasi tak? Ya, penutup kiblat, pakai GPS, pakai pulsa, klik. Oh, ya, gue bilang ke sana. Wajib itu. Jadi beli pulsanya, pakai HP-nya, itu hukumnya sudah wajib semua.
Ya, dapat pahala kau pakai HP, bukan dapat dosa. Ya, pahala besar. Paham ini? Wa baqiyati syurutnya, dan seluruh ya syarat-syarat yang tersisa. Ini dua. Yang ketiga, wa amrun bi ta'allumi ahkamiyah. Perintah salat juga itu mencakup perintah untuk mempelajari hukum-hukum salat allati la tatimmu illa bih. Yang mana salat itu tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah kecuali dengan mempelajari hukum salat. Subhanallah, coba ini kalau orang paham ini luar biasa. Pasti akan semangat belajar, pasti. Ya, paham ini? Pasti akan semangat belajar, pasti. Ya, nanti juga akan boleh sebutkan tentang bahasa Arab. Ya, paham ini? Ini agama berbahasa Arab, Al-Quran Sunnah berbahasa Arab, penjelasan ulama berbahasa Arab. Nanti akan boleh sebutkan juga tentang bahasa Arab secara khusus. Paham ini? Jadi ini luasnya ya. Paham ini? Perintah untuk salat itu bukan hanya untuk salatnya saja, tapi untuk seluruh perkara yang dengannya terwujud salat yang diinginkan dalam syariat, yaitu salat yang ikhlas dan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini tidak akan terwujud kecuali dengan belajar. Maka hukum belajar hukumnya wajib. Khususnya belajar tentang salat, hukum salat. Terus وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. Subhanallah. Dan demikian pula seluruh ibadah. Disebutkan satu perwakilan yang paling besar itu ibadah salat. Jadi begini, kita sudah bulan Rajab. 1 bulan lebih lagi nanti kita masuk bulan Ramadan. Apa yang wajib di bulan Ramadan? Puasa Ramadan. Berarti hukum ya belajar fikih puasa Ramadan hukumnya ya. Jangan coba apa nanti kemudian dimakanin apa nanti di mana kita mau puasa pertama di mana, bukan itu mau disiapkan ya. Nanti di mana saya jangan sampai saya tidak sama-sama keluarga aku kalau bukan itu dipikir itu kan banyak tuh, coba lihat banyak orang puasa menjudi, orang puasa rusak puasanya tuh, kurang pahalanya. Paham ini? Orang puasa pergi demo, itu kan karena tidak belajar hukum. Jadi mereka itu masyarakat ya, ini Allah musta'an. Masyarakat kita kaum muslimin kebanyakannya yang ngerti sudah puasa, tahan makan minum hubungan, titik. Sholat tidak sholat apa intinya tidak itu banyak yang bisa itu ya, dia tinggalkan makan minum hubungan, bahkan tinggalkan sholat. Itu bangun sahur, bangun tidur sampai sore. Berapa sholat dia tinggalkan? 3. Subuh tidur, asar masih tidur, sore bangun cari pak buka. Antum dapat tak di kampung antum? Ada tuh. Saya bukan cerita ini. Ya enggak? Nah, itu sore bangun, kenapa bangun nih? Bukan. Subhanallah. Ini pentingnya kita. Ayo, kalau kita yang malas-malas belajar, siapa mau semangat belajar? Kita yang di pondok, kita yang berhadapan langsung dengan Al-Quran Sunnah, dengan kitab-kitab para ulama, kita masih loyo. Siapa mau ajari mereka nanti? Siapa yang mau ajari orang kampungmu? Bertunggu orang siapa? Malaikat turun dari langit mau ajar? Saya tanya antum itu. Ya kalau antum malas-malas di pondok, jangan tanya bagaimana kondisi nanti. Berat. Ya itu penting kita serius belajar. Itu punya beban berat, nanti boleh kami sebutkan juga. Itu ada namanya fardu kifayah. Beban di pundak kita ini berat. Mengajar, menjelaskan kebaikan, kebenaran kepada manusia, sebelum lagi kebatilan yang luar biasa, syubhat, syahwat. Paham ini? Jadi apa yang fama la yatimul wajib wal masnun illa bihi fa huwa wajibun lil wajib wa masnun lil masnun. Apa yang tidak sempurna kewajiban dan sunnah kecuali dengannya maka ya hukumnya wajib untuk yang wajib, sunnah untuk yang sunnah. Paham ini? Tadi bulan Ramadan yang wajib apa tadi? Puasa ji?
mempelajari hukum. Ya, hukum puasa Ramadan. Bisa paham ini? Terus di bulan Ramadan itu sendiri ada sholat. Nah itu sudah kembali kata yang tadi. Ya, harus kita belajar tentang sholat juga. Ada yang disunahkan, tarawih. Ya, paham ini? Itu sunnah kan, berarti sudah disyariatkan itu mempelajari hukum tentang tarawih, ya, tentang semua ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian ada yang wajib lagi di akhir Ramadan apa? Zakat fitr, fitrah. Itu wajib. Banyak orang salah-salah itu. Pernah dapat orang bayar zakat fitrah 4 liter kemudian kembali 3 liter. Pernah dapat cerita begitu? Antum belum pernah dapat? Maksudnya dia serahkan zakat fitri 4 liter kembali sebagiannya, pernah dapat? Banyak. Ya. Itu zakat itu untuk orang miskin, bukan mau dikasih kembali lagi kita. Bisa paham ini? Terus waktu pengeluarannya, waktu penyerahannya kapan? Itu banyak masalah di situ. Itu hukumnya wajib, karena hukum zakat fitri wajib belajar lagi. Ya sudah banyak iktikaf, salat lail, ya banyak sekali ya. Baik. Sudah lanjut. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Coba lihat sampai cari air. Anggaplah kita mau masuk waktu sholat tidak ada air, cari dan mencarinya sudah ibadah, bahkan hukumnya wajib, dosa kalau kamu pergi tayamum. Langsung ya, harus ada usaha. Cari dulu. Kecuali sudah berhari-hari memang tidak ada air, ya sudah langsung tayamum aja. Ini ketika pertama kali misalnya, ya asalnya ada air, masuk, tidak ada air, cari nada. Tayamum deh, tidak ada air. Tidak ada air di kampungmu, mungkin masih ada di Maros. Pergi ke Maros, hukum pergi ke Maros wajib. Enak mau di situ saja cari air baru bilang langsung tayamum. Caranya antum berpikir. Tidak ada pikiran picik dalam agama, itu tidak ada. Cari sampai dapat. Memang harus jauh cari. Ya, sama kalau orang cari ilmu, saya tanya antum, mencari ilmu apa? Ada radiusnya. Di kampung tidak ada ilmu ya, ambil deh. Cari kok keluar kampung, keluar negeri. Kalau memang tidak ada di kampungmu, tidak ada di tempat. Sama air juga. Itu lihat. Paham ini? Bahkan terus lanjut. ويلزمه كذلك شراؤه. Bahkan harus misalnya kita beli baru dapat, hukum membelinya wajib. Kenapa? Taharah wajib. Ya. Kenapa taharah wajib? Itu syarat sah. Jadi membeli air hukumnya anggaplah kita tidak bisa dapat kecuali dengan cara dibeli. Hukum beli air wajib. Terus وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيارة لا تضره ولا تجحف بماله. Di antara wa min furu'i hadal asal, dari cabang dari kaidah ini, qaulul ulama, ucapan para ulama, idza dakhala al-waqtu ala 'adimil ma', ketika telah masuk waktu salat, ala 'adimil ma'. 'Adimil ma' itu orang yang tidak menemukan air, orang yang tidak mendapatkan air untuk bertaharah. Maka apa hukumnya untuk dia? Lazimahu talabuhu, ay talabul ma'. Wajib bagi dia untuk mencari air fil mawadhi'i allati yarju husulahu. Ini tidak piti-piti juga, piti cari-cari sembarang, tapi dia mencari pada tempat-tempat yang memang diharapkan ada air di situ, seperti sungai, sumur. Ya, jangan dicari di mana. Ya, di tempat-tempat yang tidak diharapkan ada air di situ. Ya, cari. Paham ini? Awujudahu fiha. Atau dia cari di tempat yang mungkin di situ ada air. Apa hukumnya tadi? Lazimah. Wajib. Kenapa? Lianna ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Karena sesuatu yang dengannya kewajiban tidak sempurna kecuali hanya dengannya, maka hukumnya wajib. Ya, paham ini?
Wa yalzamuhu kadzalika syira'uhu, dan juga wajib demikian pula wajib baginya untuk membeli air. Ya, membeli air. Ya, kalau memang harus dibeli, tidak bisa dapat kecuali dibeli. Au wa syira'u as-sitrah al-wajibah, dan juga wajib membeli penutup aurat yang wajib, ya bisa manin misliha. Au ziyadatin la tadur wa la tajhafu bimalihi. Ya, dengan catatan ini juga tidak misalnya harganya tinggi tidak membahayakan ya dirinya. Nah, harga normal. Terus ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. Nah, di antara cabangnya juga wujub ta'allumi as-sina'at allati yahtaju an-nasu ilaiha fi amri dinihim wa dunyahum saghiriha wa kabiriha. Wajibnya mempelajari ya as-sina'at, perindustrian ya. Itu yang kita berulang-ulang di qawaid, termasuk juga di sini sudah lewat ya, di kaidah yang pertama ya, sudah tak? Di akhir kaidah yang pertama penjelasan beliau tentang ilmu-ilmu ya modern kontemporer sekarang ya, perindustrian ya, paham ini, yang memang manusia butuh kepadanya pada perkara agamanya atau perkara dunianya, kecil maupun besar ya. Kenapa itu diperlukan oleh manusia ya, bahkan itu tadi tidak bisa terwujud kecuali dengannya, bisa hukumnya wajib ya, paham ini? Terus ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان. Masuk lihat ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid ya. Ingat saja tadi itu tentang takwa saja. Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, hukumnya wajib, dan semua tidak akan terwujud kecuali dengan belajar. Itu walaupun dikhutbahkan di mimbar Jumat bertakwa. Coba melihat orang kalau tidak belajar agama, bisa diwujudkan takwa? Saya tanya itu. Saya tanya itu. Tapi dengan belajar ilmu agama, ya ketakwaan demi ketakwaan terwujud. Bahkan belajar jadi sebentuk ketakwaan kepada Allah. Coba lihat orang antum sebelum dapat hidayah, ayo dengan setelah dapat hidayah belajar, ayo banyak perubahan. Dulu dari dosa jangan tanya ya, dulu tuh kalau masih awam pernah dosa apa mereka sudah kerja ya kan begitu ya, banyak kewajiban kita tidak laksanakan. Rata-rata kan kita seperti itu, lahir itu ya awam, terus besar tidak kenal agama, bisa paham ini itu. Tapi pas belajar coba lihat ilmu itu apa buahnya, takwa. Itu ilmu belajar ya. Hatta walaupun dia baru 1 hari belajar itu sudah nampak perubahan ya, dengan catatan benar belajarnya. 2 hari belajar insya Allah semakin, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan semakin baik. Coba itu akhwat biasa, coba seperti contoh akhwat baru belajar langsung tutup jangan ditutup aurat, baru mau pergi taklim saja pasti dia malu-malu pakai pakaian terbuka. Bayangkan itu ilmu. Baru mau pergi belajar sudah mengarahkan kita untuk takwa, apalagi dia sudah tahu ilmu, tahu hukum, sisa dia amal, dan itulah ketakwaan. Itu definisi Talq ibn Habib rahimahullah, tabi'in yang mulia ya. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin minallah, takhafu iqab Allah. Ini ilmu semua porosnya ya, ilmu semua porosnya. Paling minimal kita tanya, kenapa kau tahu itu diperintah, kenapa kau tahu itu dilarang? Harus ada dalil. Ilmu kan tadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kenapa anda bilang ini diperintah? Sekarang kenapa kita salat? Karena kita dapat ilmu dari Al-Quran Sunnah, hukum salat wajib ya. Kenapa kau tinggalkan zina, tinggalkan pacaran, tinggalkan khamar, riba? Karena kita tahu ya hukumnya haram. Kembali kepada ilmu, baru terwujud takwa. Amin. Di sini di antara cabangnya kata Syekh wujubu ta'allum al-ulumin nafi'ah, wajibnya mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lanjut. وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين
وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله. Subhanallah, detail sekali beliau, detail ya. Perhatikan, ini ilmu yang bermanfaat dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, nanti sebut setelah. Fardu ain, perhatikan. Ini hukumnya wajib ain. Bukan hanya penting sholat, yang penting tidak, belajar hukumnya wajib. Apa itu? Ulumun nakirah, setelahnya jumlah ismiyah setelahnya. Ulumun ta'allumuha fardhu ain. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang pertama, jenis pertama adalah ilmu-ilmu yang belajarnya hukumnya adalah fardhu ain. Hukum mempelajarinya fardhu ain. Berarti apa? Kalau kita tidak belajar dosa. Luar biasa. Paham ini? Apa itu? Wahya ma yattaru ilaihi al-insanu fi dinihi. Apa yang manusia butuhkan dalam agamanya. Yattar, darurat, ya harus dia ya wujudkan agama tersebut. Wa ibadatihi, dalam ibadahnya. Wa muamalati, dalam muamalahnya. Kullu ahadin, ini yang terakhir, perhatikan kaidnya, kullu ahadin bihasabi hali. Setiap orang itu tergantung kondisi dan keadaan. Jadi ada yang memang ya, kalau kita lihat yang fardhu ain ini ya bisa kita bagi lagi dalam arti apa? Yang semua orang pasti butuh. Seperti tauhid. Ya, ilmu-ilmu tentang tauhid, kesyirikan, tentang sunnah, bid'ah. Ya. Paham ini? Ini mau pedagang, mau apa, mau pedagang, mau dia ulama, mau dia umara, mau siapa, ini kan butuh. Ya, tanpa terkecuali ya, ini tidak usah kita rinci apa ya, harus hukumnya wajib, titik ya. Terus itu kullu ahadin bihasabi hali, ini kembali ke masing-masing kita sebagai apa. Contoh, sebagai pedagang berarti wajib kita mempelajari tentang muamalah, bentuk-bentuk transaksi, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang riba, mana yang bukan, karena antum pedagang ya. Jangan sampai ada orang jual beli emas, ku cicil emasmu di, mana ada orang cicil emas ya. Emas itu ya bisa dibeli dengan cara kontan, tidak boleh dicicil, riba ya. Atau misalnya saya kasih uang nanti emasnya besok atau sebentar, bisa, harus takobut ya, dan biarin ya. Atau saya tukar, ada emas 24 karat, ini kan lebih mahal ya, 1 gram, saya tukar dengan emasmu 22 karat 2 gram, boleh? Riba. Atau saya tukar uang, ini banyak mau lebaran ya, ini mau lebaran, uang baru ya, dia tukar misalnya 500.000 uang lama, uang jelek, uang yang penting jangan palsu ya, uang asli ya tapi sudah tua, dengan uang pecahan 2.000 baru, tapi nominalnya hanya 490. Anggaplah katanya untungnya 10.000 untuk saya, kan boleh? Riba. Bayangkan itu. Riba. Walaupun 10.000 juga, tapi 10.000 biar 10.000. Tidak ada orang beli uang. Dalam arti apa? Ya, kalau ditukar dalam jenis yang sama harus sama. 1 real, 2 real, 2 real. Yang boleh beda apa itu? Real, rupiah, ya nasab beda. Ya, 1 real 4.000. Yang mau orang Indonesia bilang 1 real 1 rupiah, orang Arab enak-enakmu. Ya, beda kan? Tapi dipersyaratkan apa? Takobut. Harus kontan tunai. Bisa mafhum ini? Baik. Ini tergantung kondisi dan keadaan. Dia sebagai apa? Dia sebagai suami sudah mau menikah atau sudah menikah, perhatikan muamalah. Bagaimana mengauli istrinya sampai saramba saja sudah. Yang penting berhubungan. Kalau nanti istrimu haid kau gosok juga, ya. Paham ini? Itu kan dosa. Bisa paham ini? Ya, atau dia berhubungan melalui duburnya, ini juga banyak. Paham ini? Juga melanggar. Ya, yang penting nikah saja, nikah selesai. Sah Ustaz, ini sudah istriku. Ya, enak-enakmu, itu masih ada aturannya. Ini kembali ya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Bisa paham ini? Terus ini fardhu ain. Hukumnya fardhu ain.
Terus yang kedua, والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه ta'ayyana alaihi. Fama اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه. وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. Perhatikan. Yang kedua, ya, ilmu yang bermanfaat ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Wa huwa ma zada ala dzalik, itu apa yang lebih dari apa yang fardu ain tadi. Ya, fardu ain ada yang semua orang butuhkan, ada yang sebagian, misalnya tadi ya, seperti pedagang, seperti ini macam-macam. Ini hukumnya fardu kifayah, itu yang lebih dari itu, dari fardu ain tadi. Bihaitsu yahtajuhul umum, orang secara umum membutuhkan ilmu tersebut. Faman tarra ilaihil insanu binafsi ta'ayyana alaihi. Ketika hukumnya asalnya fardu kifayah, tapi seseorang dari kita ittarra ilaih, ya, harus mempelajarinya, maka hukumnya jadi fardu ain. Ya, seperti misalnya itu antum dapat di muqaddimah seperti Tuhfatul Ushobiyah. Ini hukumnya asalnya fardu kifayah, tapi kalau misalnya orang mau menafsirkan Al-Quran berbahasa Arab, ini harus kita tahu nahwu, tahu sharaf, maka hukum belajar nahwunya jadi wajib ain. Karena untuk dia sendiri, ya, walaupun asalnya fardu kifayah, itu maksudnya. Wa ma lam yattar ilaihi binafsi lakinnan nasa muhtajuna ilaihi fardu kifayah. Atau misalnya dia sendiri tidak butuh, ya, secara paham ini, tapi manusia membutuhkannya, maka ini hukumnya fardu kifayah. Paham ini? Terus sekarang dijelaskan definisi bagaimana itu fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain kan setiap kita, ya, wajib. Sekarang fardu kifayah bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya? Wa fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi saqata an ghairihi. Nah, itu. Ini ma yakfi, sebagian ulama menyebutkan dengan idza qama bihi al-ba'du. Ya, ini yang sering kita dapat, ya. Jika sebagian orang yang sudah tegak melaksanakan, maka gugur dosa dari yang lainnya. Ya, ini kurang detail. Yang detail ini man yakfi. Ya, dari sisi kifayah, ya, dari sisi jumlah atau dari sisi kualitas. Ini kifayah ini. Jadi fardu kifayah idza qama bihi man yakfi saqata an ghairi, saqatal itsmu an ghairi. Jadi kalau, ya, telah tegak sebagian, ya, yang yakfi, yang memberi kifayah, kecukupan, maka akan gugur dosa dari yang lainnya. Ya, misalnya tentang penyelenggaraan jenazah. Itu kan tidak harus semua kita, satu kampung mau kacau nanti. Yang mandi kan tidak bisa banyak. Ya, yang mandi, yang menguburkan lubang hanya cukup 3 orang semua mau turun, tidak jadi orang kuburkan. Tapi ini harus ada yang cukup, jumlah yang cukup. Ya, untuk itu, ya, cukup dari sisi jumlahnya atau sisi kualitasnya. Paham ini? Maka gugur dosa yang lainnya. Kapan tidak ada? Itu lanjutannya. Lanjut. Wa idza lam yakum bihi wajaba 'alal kulli. Kalau tidak ada yang tegak dengannya, maka wajib untuk semuanya. Maksudnya diusahakan, siapa yang bisa? Ya, wajib. Itu antara bentuk tahun yang sangat indah kalau misalnya ada orang, ya, satu kampung, satu daerah ngerti tentang ilmu ini. Oh, ini ada anak punya potensi, cerdas apa semua, tapi tidak ada uangnya. Sedangkan mereka punya penghasilan tetap, bahkan banyak uangnya. Di antara tahun yang sangat indah, orang-orang ini yang biayai itu anak untuk belajar, sehingga apa? Mereka juga selamat karena berdosa semua itu. Tidak mau goyang, ya, tidak ada mau berusaha, sudah biar begini. Tidak juga cari ustad, tidak juga impor ustad. Misalnya ada yang bisa belajar, bisa aja. Ustad, sini kita tinggal, ajari kami dan seterusnya. Itu bisa. Intinya apapun, intinya ada man yakfi, ada yang cukup. Baru gugur dosa. Tapi kalau tidak, dosa semua
semua. Wajib mereka semua berusaha apapun caranya untuk mendatangkan itu. Ya, bisa paham ini? Baik. Terus. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين. طيب. terus. وتجهيز الموتى بالتصغير بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراسة وتوابع ذلك. طيب. Jadi oleh hada min furu'i hadil qaidah jami'u furudul kifayah. Jadi dari cabang dari kaidah ini semua fardu kifayah. Adzan. Ya, adzan. Harus ada yang ngerti adzan. Ya, hukum-hukum tentang adzan. Yang sampai baru jam 11 pagi ya sudah adzan zuhur. Bahaya, belum masuk waktu. Ya, dan ini hati-hati juga kadang memang sebagian masjid itu kadang belum masuk waktu. Mungkin jamnya yang terlalu cepat ya. Jamnya terlalu cepat ya. Hati-hati. Ya, ini muadzin jangan yang penting bagus suaranya sudah belajar dulu. Ya. Paham ini juga ya, muadzin pondok, imam pondok itu harus tahu fikih-fikihnya. Ya. Paham ini? Harus tahu fikihnya. Baik. Imamah wa iqamah, adzan iqamah satu paket. Imamah sughra, imamah kubra. Ya. Perintah memerintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Ini juga kan fardu kifayah. Dan semua kan orang terjun dalam dunia ini. Tapi harus ada yang tegak. Ya, harus ada yang tegak. Paham ini? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dapat laknat. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak ada ma'ruf nahi munkar. Naudzubillah. Dan Nabi sudah perumpamakan perumpamaan yang luar biasa pasnya, indahnya. Itu apa? Seperti orang yang naik perahu kapal. Ya, ada yang dek atas, ada yang dek bawah. Pernah dengar ini perumpamaan tentang amar ma'ruf nahi munkar? Ayo. Ada yang tinggal di dalam kapal, ada yang di atas kapal. Yang di atas kapal gampang, kalau mau air sisa timbah, mau mandi mau apa. Terus yang di dalam kalau mau air apa dia lakukan? Harus keluar naik ke atas baru dapat air. Kata Nabi SAW, si orang yang tinggal di bawah ini berbaik sangka ya, daripada kita ganggu orang terus bolak-balik kan. Ya, daripada kita ganggu saudara tak di atas ini bolak-balik, mending kita ambil dari bawah. Mereka sudah di dalam lambung kapal, ambil dari bawah apa artinya? Bocor sedikit saja. Bagus niatnya? Oh jamaah, bagus, mantap, baik ini orang, baik. Caranya salah. Dari sisi mana pentingnya amar ma'ruf nahi munkar? Ini teman-temannya yang di atas, kalau dia tahu ada kemungkaran, ada rencana yang seperti ini, walaupun mereka bilang baik, yang di atas tidak cegah, apa yang terjadi? Talang ngaseng, tenggelam semua. Bukan hanya yang di bawah tenggelam, yang di atas juga. Itu yang terjadi. Mengerikan tak? Ya, jadi sebagian harus ada yang tegak amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula wajihadin, ya. Wajihadin lam yata'ayyan, jihad yang belum sampai hukum fardu ain. Karena sebagian jihad ya seperti jihad difa. Ya, kita diserang oleh orang kafir. Oh, ini masing-masing sudah. Ambil parang, ambil yang kita bisa ambil. Mau batu mau apa, itu posisi diserang ya. Bukan menyerang. Ya, sudah tidak ada kemampuan, tidak ada perintah dari pemerintah, dari negara, sembarang lempar-lempar orang kafir, kok dipakai satu kali dengan pistol mati. Ya, itu kan kebodohan, kejahilan itu. Antum kira orang jahil lihat itu keren, orang berilmu bodoh betul. Ya, itu hebatnya ilmu ya. Paham ini? Itu hebatnya ilmu. Kita bisa membedakan ilmu dan kebodohan.
Tapi orang jahil lihat itu, bagus, mantapin, perlawanan apa? Jihad apa? Ya, jadi ini yang dimaksud ini kan, ini fardu kifayah yang beliau maksud. Itu kan jihad ada dua, ya paham ini? Ada yang fardu kifayah, ada fardu ain. Yang fardu ain bentuknya itu difa, kita diserang, ya membela diri lah. Ya, bahkan itu dalam membela harta, keluarga, kehormatan, itu Nabi juga bilang itu jihad. Tapi dari sisi hukum, ya tetap misalnya ada orang mau diganggu istrinya, mau ini, ya dia melawan penjahat, mati. Ya, hukumnya memang tidak sama dengan jihad dalam ma'rakah, dalam medan tempur. Ya, tidak dimandikan, tetap dimandikan, tapi insya Allah dia syahid. Ya, karena membela hartanya, keluarganya atau kehormatannya. Bukan berarti dia seperti syahid di ma'rakah. Ini kan itu jihad juga, ya, jihad membela harta, kehormatan dan keluarga. Terus wa tajhizil mautain tadi, penyelenggaraan jenazah, bitaksil, ya, mandikan, takfin, kafani, salati jenazah, hamal. Ya, ini juga salat jenazah ini, subhanallah ya. Ini juga luar biasa. Salat jenazah tidak sembarangan. Ya. Dalam arti apa? Ada hukum-hukumnya. Saya pernah dapati orang mau salat jenazah. Jenazahnya laki-laki, dia pergi ke tengah. Tapi kan jenazah tidur. Mana ini utara, mana ini, anggaplah ini ya. Kiblat berarti di sini. Kiblat ya, sesuai dengan arah masjid. Kalau laki-laki kan kita berdiri di mana? Imamnya di kepala kan? Kita pernah dapat imam, di tengah berdiri, padahal jenazah laki-laki, baru diingatkan jamaah, baru geser ke kepala. Itu karena ibu kan hanya takbir saja, itu tidak gampang itu salat jenazah itu. Paham ini? Belum lagi pengaturan softnya dan seterusnya. Ya, atur, diperbanyak ke belakang, bukan diperlebar kalau bisa ya, kalau memungkinkan. Ya, itu sunnahnya maksudnya, afdalnya. Ya, diganjilkan. Itu afdaliyah ya, bukan sampai wajib, bukan. Tapi yang syahidnya sini ilmu tentang itu. Ya, belajar tentang itu. Ya, baik. Kemudian juga wal hamal, ya, ini dalam membawa jenazah ini juga banyak masalah ya, dalam ini perjalanan, ya, ugal-ugalan, balap-balap, ya, mengganggu ketertiban ya jalanan dan seterusnya, mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Ya, slow saja. Ya, slow saja. Paham ini? Wa dafan, dan menguburkan jenazah, wa tawabi' dzalik, dan yang mengikuti itu semua. Itu pula wazira'ah wal hirasah. Apa ini? Ini tentang apa tadi? Ilmu-ilmu yang manusia butuhkan. Ini masuk dalam fardu kifayah. Terus wa min furu'iha as-sa'yu fil kasbi alladhi yuqimu bihi al-'abdu ma 'alayhi min wajibatin nafsi wal ahli wal awladi wal mamaliki min al-adamiyyin wal bahaimi وما يوفي به ديونه فإن هذا واجبات والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. Subhanallah, jawaban ini orang cari uang. Ini tentang cari uang, ini cari nafkah. Banyak orang tidak sadar itu mencari nafkah itu hukumnya wajib. Karena hukum menafkahi, ya, menafkahi anak istri, diri sendiri, itu hukumnya wajib. Maka cari uang untuk mencukupi itu hukumnya ingatnya, yang wajib cari uangnya, bukan wajib menjadi orang kaya. Bedakan itu. Wajib mencarinya, bukan wajib dapat, bukan wajib kaya. Karena kadang kita sudah cari tapi tidak dapat, atau sudah cari tapi dapatnya sedikit, itu tidak berdosa. Jangan salahkan diri antum, jangan salahkan takdir antum. Yang masalah kamu kerjamu tidur saja, tidak mau cari uang, itu baru masalah besar. Paham ini? Jadi sedikit maupun banyak, kau dapat tidak dapat, yang penting kau sudah berusaha, itu kewajiban. Paham ini? Ya, jangan sampai harus begini, pasal ini, sudah kewajibanmu itu saja. Kau bukan kau atur takdirmu, rezekimu, bukan. Kau dapat sudah sekian, syukuri, sabar. Baik. Wa min furu'iha, dari cabang kaidah ini as-sa'yu fil kasbi, berusaha untuk
mencari nafkah, berusaha cari uang, kasab. Alladzi yuqimu bihil abdu ma alaih, yang dengannya, dengan apa yang dia dapat dari hasil itu, hasil kerjanya, dia bisa menegakkan kewajibannya ma'ali, apa yang wajib bagi dirinya, min wajibatin nafs, dari kewajiban dirinya. Antum wajib menafkahi diri antum sendiri. Antum butuh makan, ya sudah wajib antum cari makan sendiri. Ya, minum dan suruh, semua kebutuhan antum wajib penuhi. Paham ini? Wal ahl, keluarga, kalau sudah berkeluarga. Wal aulad, ya kalau sudah punya anak, itu kewajiban antum. Maka as-sa'yu fil kasb, itu hukumnya wajib. Wal mamalik, ya budak, kalau antum punya budak, jangan mentang-mentang ya tahunya sudah punya budak, tidak mau dikasih makan, tidak mau diurus. Oh, tidak ada itu dalam Islam, saudara. Jadi apa yang antum lihat dari orang kafir begini dizalima, tidak ada dalam Islam seperti itu. Budak dimuliakan dalam arti apa? Tetap dia makhluk hidup, butuh makan. Kita sebagai tuannya wajib kasih makan. Mentang-mentang punya budak, tahu punya saja tidak tahu, ya pelihara kasih makan, itu berdosa. Ya sama antum juga pelihara hewan itu, hati-hati antum itu. Ya, kalau antum tidak bisa kasih makan, kasih orang yang bisa urus. Ya, paham ini, atau lepaskan dia cari makan sendiri. Baik, bisa paham ya? Wal minal adamiyin, ya, apa yang mau malik, apa yang antum miliki dari adamiyin, itu budak. Wal bahaim, dan hewan-hewan ternak. Ya, ini hewan harus minum, wajib antum cari minum. Punya sapi tidak mau carikan minum, mati sapi, baru kau ikat. Paham ini? Kalau tidak mau seperti itu, ya sudah, lepaskan dia di tempat-tempat yang dia bisa minum. Nah itu masuk, sudah cukup. Tidak harus kita yang bawa yang minum, tapi sapi minum, tidak harus begitu. Tidak harus. Ya, ada cara yang lain. Caranya apa? Lepaskan dia di tempat yang dia bisa dapat minum. Itu saja, sama enak. Mudah kehidupan ini, insya Allah jadi mudah dengan kita paham agama. Paham ini? Wa ma yufi bihi duyunahu, dan juga semua usaha, ya, dia cari nafkah yang halal untuk menunaikan, membayar utang-utangnya, melunasi utang-utangnya. Sekarang saya tanya, bayar utang apa? Sunnah? Oh jamaah, mubah? Wajib. Berarti cari uang untuk bayar utang wajib. Ibadah. Jadi jangan kendor ya, cari uang apa, kalau cari uang kuat ya untuk bayar utang malas, salah. Itu berarti belum belajar agama dengan baik. Paham ini? Karena kenapa antum membedakan hukumnya? Cari nafkah, menafkahi anak istri hukumnya wajib, bayar utang wajib juga. Berarti apa? Jangan sampai berat sebelah. Dalam arti apa? Sudah ada lebihnya. Ya, sudah nafkah istri, anak istri sudah bagus, ya, ada lebihnya, ya cicillah utangnya. Ya, bayarlah utang itu, jangan sampai selesai ini yang punya piu utang. Itu banyak terjadi itu, cicil HP tidak pernah bayar, tidak lunas sampai sekarang. Naudzubillah. Padahal sudah belajar agama, berarti itu belajarnya mau diperbaiki. Iya, punya utang sama orang luar biasa, sudah dapat kecukupan, tidak mau dia bayar. Naudzubillah. Ikut arisan kan utang. Utang tuh orang dia sudah naik, ya berarti ya semua yang naik setelahnya dia harus bayar. Ya, yang mentah-mentah sudah naik, tidak diperhatikan pembayaran bulanan arisannya. Itu belajar lagi berarti. Ya, paham ini? Baik. Fa inna hadhihi wajibat, karena ini semua yang beliau sebutkan adalah kewajiban. Wasa'yu fil asbabil muhassilati laha wajibatun mithluha, dan semua usaha, upaya, ya, dalam sebab-sebab yang bisa menghasilkan itu, ya, nafkah itu, maka hukumnya wajib. Ya, sama seperti ya hukum maksudnya. Bisa dipahami saudara? Ya, cukup dulu nah. Jadi ini pelan-pelan ya. Nanti beliau sebutkan kembali lagi tentang ilmu syar'i di dua kalimat setelahnya. Wa min furu'iha annal uluma syar'iyyah naw'an, maqasid wa hiya ilmul kitab was sunnah wa wasail. Ini nanti disebutkan tentang bahasa Arab, mithlu ulumil arabiyyah. Ya, ini juga supaya kita belajar bahasa Arab itu ya, jelas apa maksud kita belajar. Ya, belajar bahasa Arab apa itu kan para ulama sudah ingatkan, di Tuhfatus Saniyah ada,
di mana di Tuhfatul Usubi juga ada diingatkan. Tujuan utama kita supaya apa? Memahami Al-Quran dan sunnah, bukan sekedar tahu bahasa Arab, tidak, bukan sekedar tahu baca kitab, tapi ya memahami Al-Quran dan sunnah. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan sunnah dengan benar kecuali dengan ya membaca kitab para ulama, maka hukum baca kitab juga ikut ke sana. Ya, jadi subhanallah, ini apa kaidah yang kedua, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.